Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Humaira dari kelas 10.1. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang biografi dari Nyai Ageng Serang. Nyai Ageng Serang atau yang memiliki nama kecil Raden Ajeng Kustia Wulandingsi Retnoedi lahir pada 1 Oktober 1752 di Desa Serang, sekitar 40 km sebelah utara dari Surakarta, dekat Purwodadi, Jawa Tengah. Ayahnya merupakan Pangeran Ronggo Sedajajar yang dijuluki Panembahan Senopati Notoprojo. Pangeran Notoprojo menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram, tepatnya wilayah Serang. Pangeran Notoprojo menjabat sebagai Panglima Perang di bawah Sultan Hamengkubuwono I. Di masa mudanya, Nyai Ageng Serang menikah sebanyak 2 kali. Pertama yaitu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II, kemudian terpisah dan beliau menikah dengan Pangeran Serang I yaitu Pangeran Mutia Kusumo Wijoyo. Di Serang beliau dikaruniai 2 orang anak, yakni seorang putra dan seorang putri. Putrinya menikah dengan anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, yakni Pangeran Mangkudiningrat I. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 1 orang anak bernama Raden Tumenggung Mangkudirjo yang kelak akan diberi gelar sebagai Pangeran Adipati Notoprojo atau Raden Maspapa. Nyai Ageng Serang menerima pelatihan militer dan terlibat dalam beberapa peperangan dengan ayahnya. Pada saat itu, pasukan Belanda melakukan serangan dadakan kepada kubu pertahanan yang dipimpin oleh Pangeran Notoprojo. Karena faktor usia yang sudah lanjut, kepemimpinan pasukan Serang pun diserahkan kepada Nyai Ageng Serang. Pada saat pertempuran, saudara laki-laki Nyai Ageng Serang meninggal dunia di medan perang, sehingga Nyai Ageng Serang mengambil alih kepemimpinan sepenuhnya dan memimpin pasukan melawan Belanda. Meskipun beliau telah mengerahkan seluruhnya untuk melawan Belanda, tetapi pasukan Serang terdesak karena kekuatan lawan yang lebih besar. Pada awalnya Nyai Ageng Serang menolak untuk menyerah, tetapi beliau berhasil ditangkap dan menjadi tawanan Belanda. Dari peristiwa inilah nama Kustia lebih dikenal sebagai Nyai Ageng Serang. Beliau dibebaskan dan dikirim ke Yogyakarta. Di sana beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Perjalanan Nyai Ageng Serang tetap berlanjut. Setelah berpisah dengan Hamengkubuwono II, beliau kembali ke Purwodadi dan bergabung bersama Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa. Di sana, Nyai Ageng Serang tetap gigih dan berani dalam melanjutkan perjuangan bersama cucunya, yakni Raden Maspapa. Nyai Ageng Serang memegang posisi strategis sebagai penasehat Pangeran Diponegoro. Beliau juga beberapa kali dipercayai untuk memegang pasukan dalam beberapa peperangan di beberapa daerah. Beliau juga pernah memimpin pasukan gerilya di sekitar Desa Beku, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Nyai Ageng Serang dikenal sebagai ahli strategi militer dengan taktiknya yang paling terkenal yaitu strategi lembu yang memanfaatkan hewan atau daun salah sebagai penyamaran dalam peperangan. Atas saran dari Pangeran Diponegoro, Nyai Ageng Serang memindahkan markasnya ke Prambanan dan menjadi penasehat dari Sultan Sepuh Hamengkubuwono II. Nyai Ageng Serang wafat di Yogyakarta pada 1828 di umur 76 tahun. Beliau dimakamkan di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 1974, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Dan nama beliau juga diangkat sebagai teladan perempuan nasional di Hari Ibu Nasional pada tahun yang sama, yakni 1974. Sebagai pahlawan nasional, beliau cenderung masih terlupakan, tapi warga Kulon Progo membangun sebuah monumen untuk mengenang beliau, yakni monumen Nyai Ageng Serang yang sedang menaiki kuda dan membawa tombak. For your information aja nih, salah satu keturunan dari Nyai Ageng Serang juga merupakan pahlawan nasional, yakni Suwardi Surjaningrat atau yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari cerita tentang biografi dari Nyai Ageng Serang yang pertama,
Perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang gigih dan berani. Perempuan bisa mengambil alih pekerjaan lelaki dan mereka juga bisa jadi sama seperti lelaki atau bahkan lebih baik dari laki-laki. Yang kedua, perjuangan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan berapapun usia kalian. Yang ketiga, pada akhirnya ilmu pengetahuanlah yang akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Ilmu pengetahuanlah yang akan menemani kita di masa-masa tua kita. Dan yang terakhir, tetap ajari dan edukasilah kepada anak cucu kalian tentang perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan di masa lalu, agar perjuangan tersebut tidak menjadi hal yang sia-sia di masa depan. Baik, sekian cerita biografi tentang Nyai Ageng Serang. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Maaf jika ada salah kata atau perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.